Inilah News Recap minggu ini bersama saya, Rido Maulana. Pemirsa, pidato Perdana Presiden Prabowo Subianto di PBB mendapatkan pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pujian ini disampaikan saat pertemuan bilateral antara negara Timur Tengah atas undangan Trump. Prabowo Subianto menyuarakan perdamaian dunia dalam pidatonya di sidang umum PBB pada Selasa malam. Dengan berapi-api, Presiden Prabowo sampaikan penggunaan kekerasan bukanlah solusi. To choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family. Pidato Presiden ini mendapat respon positif dari kepala negara yang hadir. Pujian secara langsung disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan bilateral usai sidang umum. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Pidato Presiden Prabowo dengan gayanya yang penuh energi dalam menyuarakan ketidakadilan menggetarkan kepala negara yang hadir. Presiden Prabowo yang mendapatkan giliran ketiga dalam berpidato juga menegaskan posisi strategis Indonesia di mata dunia. Hoy Naciones Unidas ve su crisis y la necesidad de su transformación. Aquí se reúnen estados-nación que ya no tienen poder. Gustavo Petro mengajak negara-negara yang tidak menerima genosida untuk membentuk kekuatan bersenjata demi membela kehidupan rakyat Palestina. No hay raza superior, señores. No hay pueblo elegido de Dios. No lo es ni Estados Unidos ni Israel. Petro menyerukan negara-negara selatan global untuk membentuk pasukan internasional dengan tujuan membebaskan Palestina. Ini merupakan pidato terakhirnya menjabat sebagai Presiden Kolombia. Hingga hari ini pidato Gustavo Petro tersebar luas di sosial media dan mendapat respon positif dari warganet. Washington y la OTAN matan la democracia. Trump no habla de democracia, no habla de crisis climática, no habla de vida, solo amenaza y mata y deja matar a decenas de miles. Makanan bergizi berubah menjadi tragedi. 1000 siswa SD hingga SMA di Bandung Barat keracunan menu makanan bergizi gratis. Pemerintah mengaku 85 dapur MBG di Bandung Barat belum tersertifikasi. Rabu pagi menjelang siang menjadi mimpi buruk bagi ratusan siswa SMK Karya Perjuangan di Cipongkor, Bandung Barat. Puluhan siswa tumbang, digotong, dan dievakuasi ke aula kecamatan Cipongkor dan rumah sakit. Para siswa keracunan usai menyantap makan bergizi gratis dengan menu nasi, ayam, dan buah. Selain di Kecamatan Cipongkor, keracunan massal MBG juga terjadi di SMA Negeri 1 Cihamplas, Bandung Barat. Ratusan siswa mengalami mual, muntah, hingga jatuh pingsan usai menyantap menu MBG. Suasana mencekam saat puluhan ambulans bekerjaran dengan waktu membawa para siswa secepatnya ke Rumah Sakit Cililin, Bandung Barat. Data sementara hampir 1000 siswa di Kecamatan Cipongkor dan Cihamplas, Bandung Barat keracunan makan bergizi gratis dalam 3 hari terakhir. Makanan disuplai dari beberapa dapur MBG di Bandung Barat. Pemkab Bandung Barat menetapkan kasus keracunan massal MBG sebagai kejadian luar biasa. Badan Gizi Nasional menghentikan sementara pelaksanaan MBG di Bandung Barat, usai desakan dari berbagai pihak, terutama dari para orang tua siswa.
Saat ini, dari total 85 dapur MBG di Bandung Barat, seluruhnya belum tersertifikasi. Semuanya juga tetap kita lakukan evaluasi karena ada dari data yang saya dapat 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi sehat. Perkenalkan, nama saya Tan Shou Tien, saya adalah dokter dan ahli gizi masyarakat. Dokter dan ahli gizi Tan Shou Tien mengkritik menu MBG di beberapa daerah yang menghadirkan burger hingga spaghetti. Dokter Tan tidak habis pikir atas menu-menu yang disajikan itu. Dokter Tan heran saat anak-anak Indonesia justru dikenalkan pada olahan dari gandum yang tidak tumbuh di Indonesia. Padahal hasil bumi Indonesia melimpah dan bisa diolah menjadi makanan sehat. Tapi yang terjadi dari Lokna sampai dengan Papua yang dibagi adalah burger, di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. Nggak ada anak muda yang tahu bahwa gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia. Dunia maya dihebohkan dengan unggahan berita media Australia yang menyebut jenazah seorang warga Australia, Byron James Damskat, pulang ke negaranya tanpa organ jantung setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Prof. Ngurah, Denpasar. Byron ditemukan tewas di kolam renang villa kawasan Kerobokan, Badung pada Mei 2025. Hasil otopsi Rumah Sakit Prof. Ngurah, Denpasar menyebut penyebab kematian karena etanol. Namun, keluarga dibuat kaget karena 2 hari sebelum pemakaman baru diketahui jantung Byron tidak ikut dipulangkan. Pihak keluarga menerima hasil otopsi kedua yang dilakukan di Australia yang menyatakan salah satu organ tubuh korban tidak ada. Pihak keluarga pun melayangkan surat mempertanyakan kondisi tersebut hingga akhirnya pihak Rumah Sakit Prof. Ngurah mengirim organ jantung korban ke Australia. Organnya Byron itu dibawa ke Australia. Dilakukan otopsi juga oleh pihak Australia, dokter di Australia, dan ketika detik-detik mau dimakamkan, disampaikan hasil otopsinya, belum keluar hasil otopsinya, disampaikan bahwa ternyata ada bagian tubuh yang hilang itu jantungnya. Pihak Rumah Sakit Prof. Ngurah melalui Direktur Medik dan Keperawatan Imade Darmajaya membantah isu pencurian organ yang beredar adalah tidak benar dan tidak terjadi pada pelaksanaan otopsi Byron James Damskat. Otopsi forensik atau otopsi mediko-legal atas permintaan resmi dari penyidik polisi sektor Kuta Utara dan dilakukan sesuai dengan SOP. Setelah seluruh pemeriksaan selesai, jantung milik Byron James sudah dikembalikan ke Australia. Repatriasi atau pengembalian jantung yang bersangkutan dilakukan setelah tubuh yang bersangkutan diterbangkan kembali ke Australia. Jadi karena memang ini kan perlu proses lama pemeriksaan juga. Jadi jenazah beliau duluan disusul setelah ada pemeriksaan jantungnya komplit baru disusulkan. Sementara itu kuasa hukum keluarga korban menyatakan pihak keluarga belum memutuskan apakah akan menempuh jalur hukum. Pihak keluarga masih menunggu proses hukum pada penyebab kematian korban yang diduga tidak wajar. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi memanggil 28 pemain menyambut putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak ada nama Marcelino Ferdinand yang biasanya dipanggil ke dalam skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert secara resmi memanggil 28 pemain untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oktober mendatang. Di bawah Mister Gawang, Marten Pas kembali masuk skuad setelah sempat absen pada FIFA Matchday September lalu akibat cedera. Sementara itu kiper Cremonese Emil Audero masih menjadi pilihan utama ditemani kiper Persebaya Hernando Ari Sutaryadi. Kevin Dix, Justin Hubner, Jay Etzes, Rizky Ridho dan Jordi Amat menghiasi lini belakang skuad Garuda. Di posisi sayap, duet pemain Buriram United Sandy Walsh dan Shane Patinama masuk dalam daftar skuad. Pemain Persib Eliano Reinders juga dipanggil Kluivert. Sementara itu Dean James dan Calvin Verdong juga masih menjadi pilihan utama. Di
Di lini tengah, Kluivert memanggil sejumlah nama termasuk trio Persib yaitu Tom Haye, Mark Klok, dan Beckham Putra. Menariknya dalam daftar lini tengah, tidak ada nama Marcelino Ferdinand yang biasanya menjadi langganan timnas. Di lini depan, penyerang sayap yang membela FC Utrecht Miliano Jonathans dipanggil dan siap memperkuat timnas Indonesia dalam putaran keempat nanti. Selain itu, Oleh Romeni akhirnya kembali membela timnas setelah sempat absen akibat cedera. Mauro Zylstra juga dipanggil kembali Kluivert setelah tampil cukup apik pada FIFA Matchday September lalu. Skuad Garuda akan mengarungi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Arab Saudi. Indonesia berada di grup B dengan tuan rumah Arab Saudi serta Irak yang akan digelar pada 9 Oktober hingga 12 Oktober mendatang. Meski sering jadi bagian skuad Garuda tidak menjamin masuk dalam daftar Patrick Kluivert untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Paling mengejutkan dari nama-nama yang dicoret itu adalah Marcelino Ferdinand, Marcel Hurst, Ivan Jenner, dan Rafael Struijk. Meski demikian, pelatih asal Belanda itu juga memberi kesempatan pada wajah baru untuk bergabung bersama timnas. Demikian news recap minggu ini, saya Rido Maulana, sampai jumpa. Dapetin juga konten-konten menarik lainnya hanya di channel YouTube Buletin Ayus GTV, pilihan terbaik keluarga Indonesia.